Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dan Bapak Ibu guru, para staf dan pegawai Buah Hati Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya kita berharap maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala menyertai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita renungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, dan para ulama berkata bahwa hadis ini adalah sahih. Telah datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat yang singkat." Yang singkat, kata sahabat ini. Lalu Nabi menjawab dengan nasihatnya. Tentunya nasihat ini bukan hanya untuk seorang laki-laki tersebut, tapi untuk kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama nasihatnya adalah idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda', yang artinya apabila kamu melaksanakan ibadah salat, maka salatlah dengan seperti salat terakhir bagi kamu. Maksudnya adalah agar Nabi menasihatkan kita, jika salat kita yang kita laksanakan, hendaklah kita merasa bahwa ibadah salat kita ini adalah salat terakhir kita, yang kita tidak akan salat lagi setelah kita melaksanakan salat ini. Dengan seperti itu kita akan merasa bahwa kita akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah salat kita. Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika salat sunnah, salat malam, kaki beliau sampai bengkak dikarenakan karena kesungguhan beliau dalam melaksanakan ibadah salat. Dan juga jika kita sudah merasa salat kita adalah ini salat terakhir bagi kita, tentunya kita akan memperhatikan gerakan dan ucapan dari ibadah salat itu dengan baik, serta memperhatikan rukun-rukun dan sunnah-sunnah ibadah salat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang salatnya baik sudah tentu kebahagiaan akan menghantarkan pada pribadinya. Begitu juga keburukan akan menghindarkan pada dirinya. Salat menjadi penyejuk matanya, salat menjadi kebahagiaan bagi sebab dirinya. Yang kedua, pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat ini dan juga untuk kita sebagai umatnya, yang kedua adalah wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadah, yang artinya jangan kamu berbicara dengan ucapan yang nanti kamu akan menyesal di kemudian hari. Maksudnya adalah jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita ini menuntut kita untuk meminta maaf kepada seseorang yang kita membuat mereka tersinggung atau bersalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, maukah kamu aku berikan nasihat tentang kunci semua perkara-perkara, kunci semua masalah-masalah?" Lalu dijawab oleh Mu'adz, "Mau ya Rasul." Lalu Nabi berpesan dengan gerakan, yaitu dengan menunjukkan jarinya ke mulut beliau seraya berkata, "Jaga ini ya Mu'adz." Maksudnya adalah jaga lisan kamu. Lalu Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana akibatnya jika seseorang tidak mempedulikan lisannya?" Lalu dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Mu'adz, berapa banyak seseorang yang tergelincir ke dalam neraka disebabkan dengan lisannya." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya adalah wajma'il iyasa fi yadan nas. Maksudnya adalah
Jangan kita berharap kepada manusia, tetapi bergantunglah harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menaruh hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh urusannya, niscaya Allah akan berikan segala kebutuhannya baik di dunia maupun di akhirat. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Az-Zumar, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya? Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan diberikan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya, seperti firman-Nya, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja terkait nasihat Nabi, terkait hadis Nabi yang mudah-mudahan kita bisa renungkan terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Sampai nanti Ramadan berakhir kita bisa mempraktikkan 3 nasihat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.